Film dibuka dengan suasana pedesaan New England yang tenang. Kita bertemu Adam Clay yang diperankan oleh Jason Statham, seorang pria pendiam yang merawat lebah untuk menghasilkan madu di peternakan milik Eloise Parker, seorang guru pensiunan yang baik hati. Suatu hari, Eloise menerima pesan peringatan palsu tentang akun di komputernya. Tanpa sadar, ia terkena penipuan phishing. Semua tabungan dan dana yayasan sebesar 2 juta US dollar raib. Penipuan itu ternyata terorganisir dengan rapi dan sulit terlacak, bahkan sekelas FBI. Karena hancur dan putus asa secara emosional, Eloise memilih mengakhiri hidupnya. Clay menemukan tubuhnya tergeletak di rumahnya saat Clay ingin memberi stoples madu kepadanya. Di waktu yang sama, Verona Parker, anak dari Eloise yang juga anggota FBI, datang menemui ibunya dan mencurigai Clay yang masuk tanpa izin ke rumah ibunya sebagai penjahat. Dia terkejut melihat jasad ibunya. Verona mencurigai Clay yang membunuh ibunya. Namun, FBI menyimpulkan kematian Eloise itu bunuh diri. Akhirnya Verona sadar bahwa bukan Clay pelakunya, dan dia meminta maaf karena telah menangkap Clay. Setelah diselidiki, ternyata Verona tahu kalau ibunya adalah korban penipuan phishing dan scam. Clay pun gak terima dan berencana akan membalas dendam kematian Eloise dengan caranya sendiri. Clay lalu menghubungi mantan jaringannya, organisasi rahasia elit Beekeepers, untuk mengetahui markas sindikat penipuan bermodus scam tersebut. Informasi dari teman di organisasinya membawa Clay ke pusat panggilan scam United Data Group di Springfield yang dipimpin oleh Mikey Garnett. Clay menyerbu kompleks itu, menghajar petugas keamanan dan para pelaku, serta mengusir semua karyawannya, lalu membakar dan meledakkan gedung lengkap dengan bukti elektroniknya. Mikey berhasil kabur dan melapor ke atasan intinya, Derek Danforth, yang ternyata anak seorang presiden Amerika, Jessica Danforth. Derek memerintahkan Mikey untuk menyewa pembunuh bayaran untuk mengatasi Clay. Tapi saat mereka merusak peternakan lebah dan menghancurkan gudang penyimpanan madu, Clay pun menghabisi keempat preman tersebut dan memotong jari Mikey. Mikey ketakutan dan kabur. Saat Mikey tiba di jembatan penyeberangan, ia menghubungi Derek untuk melaporkan apa yang terjadi. Ternyata Clay sudah ada di belakangnya dan mengikat tubuh Mikey, kemudian menyeretnya dengan truk tua milik Clay hingga terjun dan tenggelam di sungai. Derek memanggil Wallace Westfield, mantan direktur CIA dan kepala keamanan Danforth Enterprise. Mereka menyadari Clay bukan sembarang pria. Ia kembali dari organisasi rahasia untuk menghancurkan mereka. CIA bahkan mengirim beekeeper lain, Anisette, untuk membunuh Clay. Namun Clay mampu menumpasnya dalam pertarungan sengit. Clay mengejar jejak scammer ke Nine Star United Center di Boston, markas pusat operasi scam globalnya. FBI dan tim SWAT dipanggil, termasuk Verona dan rekannya Matt Wiley, tapi Clay menerobos masuk dengan menghajar tim SWAT dengan mudahnya. Di tengah kekacauan, Clay menghadapi petis dari operasi CIA dan menewaskannya. Verona mulai mengerti dan ikut sibuk. Tapi Clay kabur setelah melumpuhkan petinggi scam. Clay menyadari bahwa Derek adalah anak Presiden Jessica Danforth yang memenangkan pemilu karena manipulasi data menggunakan algoritma CIA via Wallace. Clay menyusup ke pesta di kediaman pantai Jessica. Dengan menyamar menjadi petugas keamanan, kehadirannya diketahui oleh Verona, dan ia mulai mengejarnya, serta pasukan bayaran yang Derek sewa. Ia bertarung melawan petugas rahasia dan mercenary untuk mencapai Derek. Dalam duel klimaks, Clay sempat terluka.
namun ia berhasil membunuh pembunuh bayaran itu. Verona tiba dan mencegah Clay membunuh Derek. Akhirnya Clay menembak Derek di kepala ketika ia hendak membunuh ibunya dan menyebar kebenaran. Bye, Mom. Clay kabur dan saat hendak lari, Verona menodongkan senjatanya ke arah Clay. Namun akhirnya dia memilih membiarkan Clay pergi. Clay adalah representasi keadilan brutal untuk korban yang tak pernah mendapatkan pertanggungjawaban. Film ini menyoroti betapa mudahnya struktur otoritas disalahgunakan demi kekuasaan, dari scam skala besar hingga manipulasi sistem demokrasi sendiri. Macam negara kita ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Film apa lagi yang mau kita bahas ya?